Ya, selamat pagi Bu Indah, Pak Pur, dan Pak Andri. Hari ini kita akan memulai sesi morning briefing di tanggal 18 Juli ya, 18 Juli 2024 hari Kamis. Seperti biasa kita ada morning briefing. Nah, hari ini saya ingin membagikan sedikit tips tentang bagaimana cara mengelola atau manajemen stres. Karena akhir-akhir ini kita puji syukur dulu karena LPPM juga banyak kegiatan, kita ada aktivitas yang juga aktivitasnya tidak hanya menyibukkan saja tetapi juga bermanfaat bagi orang lain seperti BPR, kita memberikan ilmu, kita berbagi ilmu, kita berdiskusi, saling mempertemukan BPR supaya mereka mengikuti pelatihan dan mendapatkan ilmu. Nah, tetapi memang pada dasarnya ada kadang-kadang di mana kita sebagai tim itu kadang-kadang ada stresor-stresor yang membuat kita sedikit stres atau sedikit kadang-kadang terbebani gitu ya. Misalnya ada masalah ketika di tempat pelatihan, di hotel Andelir ada masalah seperti di alat, tiba-tiba di hari pelatihan tidak mau menyala, itu membuat stres itu. Stresnya mungkin kecil-kecil sebentar-sebentar tapi itu cukup membuat waduh lagi nek nggak bisa nyala terus gimana nanti gitu ya, karena kita ingin memberikan fasilitas dan memberikan yang terbaik untuk pelatihan baik yang ikut offline ataupun online. Nah, tentunya kita sebagai manusia punya kelemahan dan kita pasti mengalami stres meskipun stresnya masalahnya mungkin tidak sebesar yang lain-lain tetapi tetap memicu stres kita. Nah, jadi termasuk saya sendiri juga akhir-akhir ketika pelatihan ini mulai sering dari program di hari Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu itu saya selalu setiap tidur tuh susah karena saya selalu kepikiran apakah hari ini saya sudah melakukan yang terbaik, apakah hari ini kesalahan-kesalahan yang saya lakukan itu harus diperbaiki besok gimana caranya, itu sampai nggak bisa tidur saya sering ya. Karena saya yakin tim LPPM juga mungkin begitu ya, mereview hari ini kegiatannya apa tuh sing kurang, waduh kok aku hari ini gini ya, wah besok kudu lebih baik lah. Itu tuh yang bikin overthinking, yang nggak bisa tidur tuh itu. Padahal besoknya masih harus kerja lagi. Ketika kita malamnya overthinking, kita menghasilkan hormon-hormon yang tidak baik pada tubuh kita, paginya kita kelihatan lesu. Tapi tetap tim LPPM selalu harus semangat. Nah, oke, karena kegiatan kita kedepannya semakin ya ada, tetapi supaya kita bisa mengelola stres kita dengan lebih baik, supaya tidur kita juga tetap terjaga. Nah, saya ada tips yang mungkin bisa diterapkan oleh rekan-rekan yang menonton video ini atau rekan-rekan tim LPPN yang ada di ruangan ini, supaya kedepannya kita bisa lebih happy lagi dan lebih semangat dalam bekerja. Oke, yang pertama itu saya menemukan sebuah akronim menarik untuk manajemen stres. Ini saya taruh dulu ya berarti. Oh, gini aja, tebak-tebakan dulu. Kita tebak-tebakan dulu aja. Gresek. Kita main tebak-tebakan dulu aja. Apa lawan kata dari stres? Jangan jawab tidak stres ya, tolong. Apa lawan kata dari stres? Biasanya kalau orang menawarkan sebuah produk yang katanya nih klaimnya bisa mengurangi stres, itu apa biasanya yang ditawarkan? Anda bisa merasa tenang, betul. Terus ada lagi kata-katanya biasanya. Ada pijetnya biasanya, pijet depannya R. Relax. Yes, betul sekali Pak Andre. Silakan Pak Andre dapat notepad Andelir. Dapat notepad ya Pak ya, nanti diambil ya Pak ya. Ya, baik, betul sekali. Relax. Nah, tapi ini akronimnya itu sepertinya menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu berarti relax. Nah, ini akronimnya untuk manajemen stres. Ini tipsnya. Relax. Ada yang bisa nebak R pertama itu apa? Ribut? Rame-rame? R yang pertama adalah rencanakan. Nah, ini buat rekan-rekan yang sukanya sistem kebut semalam ya, kayak saya dulu waktu kuliah. Sukanya sistem kebut semalam, akhirnya apa? Stres sendiri ya toh. Kan makanya kalau misalnya jadi moderator atau jadi MC itu memang lebih baik jangan sistem kebut semalam. Sistem kebut sehari enggak apa-apa tapi jangan semalam, jangan baru malamnya baru dibikin
Terus udah besoknya langsung perform, itu nggak totalitas rasanya jadinya ya. Jadi rencanakan, nanti kita stres sendiri. Ketika kita belum siap itu beneran kita stres sendiri. Saya merasakan soalnya pernah waktu itu ditugasi jadi moderator sepertinya untuk Zoom. Itu saya baru nyiapin malamnya. Akhirnya apa? Saya merasa tidak totalitas. Jadi makanya lebih baik sesuatu yang sudah diagendakan itu langsung dimasukkan rencana supaya kita bisa mengelola lebih baik. Misalnya tugas hari Sabtu, kita sudah tahu di hari Selasa. Nah, hari Selasa kita tentukan kita mau ngomongin apa nih. Kita mau nadanya ceria atau mau nadanya serius di pelatihannya. Jadi lebih enak ketika kita sudah merencanakan, kita breakdown tipe-tipe hari-hari kegiatan kita untuk mempersiapkan hari Sabtu itu mau seperti apa. Lebih baik direncanakan terlebih dahulu. Itu untuk yang R ya. Sebentar, ini kekunci. Nah, terus tidak hanya tugas yang diprioritaskan tapi juga rencanakan waktu istirahat. Kalau sudah waktunya istirahat, ya istirahat, jangan malah overthinking kayak saya. Gitu. Jadi harus istirahat. Otaknya itu harus kalau bahasa komputer di shutdown, di sleep gitu. Jadi makanya kita perlu tidur, perlu istirahat. Makanya jangan sistem kebut semalam untuk mempersiapkan sesuatu. Kita jadi kurang tidur, ya toh Pak? Ya toh Bu, kita jadi kurang tidur ya toh Pak Pur. Kalau kita kurang tidur kan nanti besoknya jadi mukanya mata panda, betul. Matanya terlihat seperti lebam padahal tidak ada yang menghajar gitu. Jadi kita juga merencanakan tugas supaya kita bisa merencanakan juga kapan waktu istirahatnya kita. Jadi ketika kita sudah teratur, tidur kita juga bisa teratur, istirahat kita teratur dan kita lebih siap gitu untuk perform, untuk melakukan pekerjaan gitu. Nah, kemudian juga kalau tipsnya yang terakhir dari rencanakan tuh hindari multitasking yang berlebihan gitu ya. Memang kadang ada beberapa orang yang sepertinya itu mengerjakan satu, aku main nambahin kerjaan meneh gitu ya. Ya boleh, seperti itu memang terlihat produktif, tapi kalau multitasking yang terlalu berlebihan nanti akhirnya jatuhnya jadi stres lagi. Nanti kalau tugasnya terlalu banyak, deadline menumpuk, lembur, jadi nggak istirahat, jadi semuanya amburadul. Makanya lebih baik direncanakan, dibagi tugasnya seporsi sehari berapa yang bisa dikerjakan dan itu bisa dibagi waktunya mengerjakan tugas, kapan waktunya istirahat, supaya badannya itu fit, supaya happy. Kalau misalnya terbebani pekerjaan, gimana caranya kita happy ya kan? Kalau orang tidak happy itu masalahnya yang pasti itu tidak akan bisa kreatif. Itu penting itu, kreatif, apalagi kita adalah sebuah tim yang biasanya mengadakan sebuah event acara pelatihan. Itu tentu kita perlu punya sisi kreatif, kita perlu bangun pagi itu punya ide, kita perlu fresh setiap hari supaya kita bisa memberikan hal-hal yang menarik atau yang baru buat para peserta pelatihan gitu ya. Itu rencanakan ya. R tadi apa Bapak Ibu? R tadi benar-benar ya, betul. Rencanakan ya. R apa lagi ya Bapak Ibu? R rencanakan. Nah, yang kedua adalah E. Bisa ada yang nebak E itu apa? Betul, bisa jadi itu Bu, betul. Tapi itu masih mungkin nanti akhir. Tapi betul bisa evaluasi. Ada lagi yang bisa membantu kita untuk manajemen stres. Ada yang tahu? Dia tuh saya jabarkan fitness, terus Zumba, exercise atau olahraga. Ya ini kayaknya asisten saya memberikannya tuh mix ya English Indonesia, jadi dia ngasih taunya exercise gitu, olahraga. Loh. Oh keren ya. Aduh maaf ya. Oh no. Exercise atau olahraga. Nah ini juga udah banyak ya ahli-ahli yang dokter-dokter umum maupun spesialis yang juga menyampaikan bahwa exercise itu atau olahraga itu bisa menimbulkan hormon yang membantu kita untuk mengatasi stres gitu. Nah olahraga itu mungkin tidak harus berat-berat ya, tidak harus yang ke fitness ngangkat beban sampai berkilo-kilo, itu tidak tambah stres tentu ya. Tapi exercise yang menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu menyenangkan, ada yang suka Zumba, ada yang suka kalau saya fitness, mungkin Bu Indah suka apa Bu Indah exercise-nya berarti? Senam. Itu kemarin Aida itu.
Oh iya, paida itu bisa melancarkan apa Bu? Peredaran darah. Nah, itu kita harus apa ya, mengkaitkan aktivitas fisik supaya kita itu bisa mengelola stres, karena memang stres itu kan banyak faktornya, termasuk salah satunya ketika ada hormon di dalam otak juga mempengaruhi keadaan tersebut. Nah, ketika kita exercise itu saya tidak bicara nama-nama hormonnya karena saya bukan dokter ya. Jadi nanti mungkin teman-teman atau rekan-rekan bisa search online hormon apa tuh yang bisa mengatasi stres atau menurunkan gejala stres. Kalau Pak Pur suka exercise apa Pak Purwono? Lari pagi itu ya Pak ya berarti. Olahraga ringan gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan Mas. Kalau Pak Andre apa Pak Andre? Push up waktu itu ya Pak Andre? Hit tinju. Hit itu high impact intense dulu ya. Oh, high intense. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Betul. Hit kok kecapean jadi low impact aja lah yang tanpa. Ya, yang tidak terlalu ekstrim ya Pak ya berarti. Nah, itu berarti betul harus disesuaikan dengan kemampuan, karena kita memang kondisinya tidak bisa setiap hari sama. Kadang-kadang makanan juga berpengaruh, kadang kita makan apa yang bikin kita badannya lemes, tentu kita nggak bisa langsung yang high power gitu ya. Jadi dikondisikan tubuh masing-masing, pilih exercise yang bikin fun gitu ya. Nah, tadi apa Bapak Ibu? Exercise. Luar biasa, baik. Hormonnya dopamin dan endorfin. Oh iya, dopamin dan endorfin ya Bu. Wah, luar biasa Bu Indah ya. Luar biasa. Berarti dopamin itu yang bahagia itu ya Bu ya, hormon bahagia itu ya. Hormon bahagia. Oke, sekarang kita yang mana Bu? Endorfin itu yang mengurangi rasa sakit. Oke. Ada banyak. Yang oksitosin. Oh iya, oksitosin, betul. Hormon cinta. Betul. Kasih. Hormon stres ada lagi apa? Kortisol, iya itu sering itu disebut hormon kortisol. Itu yang justru menimbulkan stres ya Bu kalau kortisol. Berarti kalau kita stres itu justru menimbun hormon kortisol. Nah, itu diatasinya berarti pakai yang hormon untuk endorfin itu, dopamin itu ya. Oh, gitu, baik. Luar biasa ilmunya. Luar biasa. Terima kasih Bu Indah. Oke, sekarang kita pindah ke L. Ada yang bisa tebak L itu apa? Ini bahasa Indonesia kalau ini. L. Lupakan. Ya benar, lupakan, betul ya. Ya betul, lupakan lalu tidur, itu biasanya sangat mantep itu tipsnya. Jadi L itu adalah Latihan. sudah masuk exercise Bu. Itu olahraganya. Oh ya, latihan, itu bisa. Tapi kalau di tips yang asisten saya beri ya, lakukan hobi. Lakukan tadi. Ya, lakukan hobi. Ini agak ya, lakukan hobi ya, betul. Nyanyi karaoke itu bisa loh membantu untuk kita supaya kayak rasa-rasanya kan kalau stres tuh kan kalau kita mendem itu pasti berat di sini. Pas bengok gitu kayak nggak usah bagus-bagus suaranya, enggak apa-apa, yang penting teriak gitu aja. Itu tuh bisa loh. Saya juga bingung ya kenapa secara medisnya apakah teriak itu kok bisa kayak seperti melepas sesuatu gitu, jadi rasanya lebih agak ringan, nggak menyelesaikan masalah sih teriak, malah nambah masalah, dimarahin tetangga toh. Tapi apa istilahnya bisa membuat betul digrebek gitu kan, kok teriak-teriak kenapa, dikira kenapa-napa, padahal memang sedang melepas stres gitu kan pada ya gitu. Nah makanya itu hobinya teriak-teriak itu agak ngeri, mending cari tempat yang benar-benar terbuka yang seperti pantai ya, itu bisa. Terus kalau Semarang itu Banyumane itu banyak kayak puncak-puncak itu loh Bu. Kalau di warung kopi itu biasanya mereka itu kan bisa lihat area bawah Semarang, nah itu kan terbuka tuh Bu. Itu bisa teriak di situ. Diparani sekampung itu loh Bu yang di bawahnya itu ya. Jadi makanya pilih hobi yang tepat, yang tidak menyusahkan orang lain, yang tidak bikin khawatir orang lain ya. Memang kalau stres itu mengkhawatirkan sih memang. Ya. Bisa ini nanti Pak melatih kami ya. Minggu depan ya Pak ya, latihan terapi suara ya. Oh itu belajar dari mana Pak buat? Dari rumah sakit tadi.
Oh gitu. Heeh. Oh iya 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 iya. Pesertanya ada dokter, ada pasien, komplit ya. Orang teater juga, wah luar biasa ya. Ya betul 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 betul. Lakukan hobi itu teater, betul. Teater memang apa ya, ketika itu melatih juga, ketika kita melatih suara, betul, kita bisa kalau di teater itu kan kita memang dituntut untuk ekspresif ya. Kita dituntut untuk ekspresif, jadi ekspresi yang selama ini kita pendem karena kita stres, karena kita mau profesional misalnya ya, kita mau profesional, kita tidak mau terlihat marah, tidak mau terlihat kecewa, jadinya kita mendem. Lah di teater itu justru panggungnya, tempatnya di mana kita bisa melepaskan marah beneran. Iya, betul. Nah itu tapi kita bisa sembunyi di balik acting, acting, iya, panggungnya remuk. Iya betul, lebih baik di pegunungan. Iya, iya panggungnya ambrol malah bikin stres orang lain. Bayar, betul betul. Jadi nambah stres lagi, nggak selesai. Jadi pilihlah hobi yang aman, tidak menambah stres lagi gitu. Memang perjalanan untuk memanajemen diri itu memang perjalanan yang tidak bisa cuma sekali aja gitu. Jadi kita harus mau melakukan perjalanan untuk mengenali diri, untuk mengetahui diri kita itu stresnya kenapa. Itu nanti ada, itu menarik itu nanti yang terakhir. Nah ada itu faktor-faktor juga itu perlu kita tahu. Kita harus kenal sama diri kita tuh stres tuh kalau apa, kita tuh mengalami stres tuh kenapa gitu. Terus bentuk dari stres kita tuh seperti apa, apakah kita rasanya pengen teriak atau pengen mukulin orang gitu ya. Jadi itu ada itu nanti. Betul. Nah terus kemudian setelah L ada huruf A. Ada yang bisa tebak A itu apa? Ini bahasa Indonesia. Ini dulu pernah Bu Indah bahas ini soal atur pernafasan dan meditasi bisa. Jadi makanya kalau kadang-kadang kalau terlalu stres kita kadang-kadang nggak sadar kayak gitu. Waduh, Pak itu kok X terus akhiri saja X berarti mati. Jangan. Atur pernafasan / meditasi. Ya meditasi ini adalah salah satu cara ya kita untuk melatih atur pernafasan itu ya. Karena kalau pernafasan exercise sama meditasi itu beda. Kalau kita exercise pakai nafas meditasi, pingsan kita. Kan meditasi kan ambekannya kan kalau exercise kan kita memang perlu memompa gitu kan. Nggak seimbang, nggak setara gitu ya. Jadi atur pernafasan yang meditasi, exercise juga melatih untuk yang itu tadi, untuk hormon. Nah meditasi ini untuk yang tenangnya. Atur pernafasan itu penting. Praktikkan teknik pernafasan di YouTube itu sudah banyak banget ya sekarang untuk melatih meditasi ini. Ada yang pakai gelombang suara juga dibantu gitu. Jangan meditasi di tengah jalan ya teman-teman, rekan-rekan, jangan. Itu betul sekali. Oh serius Bu? Tapi bukan terus berdiri gitu. Iya di keramaian. Oh begitu. Meditasi itu banyak ratusan. Oh gitu. Cara biksu itu ya waktu itu ya. Biksu salah satu. Oh. Biksu kita pun bisa. Masak itu bisa meditasi. Sambil masak Bu Indah. Wah luar biasa. Sebenarnya bukan harus tenang ya. Justru kita sambil masak itu nyicipi atau apa itu penuh makna. Di situ cuci piring juga bisa. Oh iya makanya saya suka cuci piring sebetulnya Bu Indah. Oh. Wanginya dari sabunnya itu juga masuk ke ingatan saya. Ya itu membuat kita tenang. Kotor jadi bagus, jadi bersih. Oh gitu konsepnya. Oh iya. Segala yang bisa disyukuri itu intinya. Oh gitu. Meditasi adalah segala bentuk yang bisa kita syukuri. Berarti dari kayak kegiatan kecil seperti cuci piring, dari yang piring kotor jadi bersih, terus kita ada rasa syukurnya, itu lah meditasi gitu ya, PO. Oh, menarik sekali. Mindfulness jadi apa? Mindfulness ya. Makan pun kita benar-benar nikmati. Biasa makan dari ngobrol. Betul. Sayur, Betul. ini petani yang Betul. mana.
betul. Kaki itu kan bisa Mm-mm. menyehatkan Mm-mm. dengan sadar lah Mm-mm. seperti itu bisa. Betul ya berarti. Meditasi Iya. merem itu. Iya. Macamnya meditasi itu Heeh. memang Banyak. Oh, gitu Jadi kan. kan bisa menenangkan ini. Iya. Bisa menenangkan hati. Iya, bersyukur itu memang bisa ya, Bu ya, untuk bisa membuat kita lebih tenang ya. Forgiveness, Iya, forgiveness. parah, Mm-mm. terus kita melepaskan. Luar biasa sekali. Terima kasih Binda. Iya, kita dapat ilmu baru. Olahraga, ambil napas awal itu bukan ya? Beda, napas untuk olahraga dan napas untuk meditasi beda. Ini untuk ketenangan. Kalau exercise kan justru kita semangat Yeah. untuk olahraga. Tuh. Terima kasih banyak Bu Indah, insight-nya sangat keren sekali. Jadi begitu ya rekan-rekan. Jadi kalian cuci piring rajin tuh bagus itu. Itu sumpah itu wangi sabun Sunlight tuh, wow. Iya betul. Saya tuh kalau nggak nyuci piring tuh kayak overthinking. Kalau stres itu wah tak cuci tempat makannya padahal tempat makannya bersih gitu. Jadi kan karena bau sabunnya itu enak, terus dari kita busa-busanya kena tangan tuh kayak beda aja Bu itu. Membersihkan piring juga bisa. Membersihkan piring dilap gitu. Apa yang ada di atas itu dibersihkan. Makan. Bersihkan. Tapi jangan ambil dari piring temennya. Ya nanti temennya malah stres toh. Kok makananku diambilnya aku lagi stres kok gitu ya jangan. Iya betul. Nah yang terakhir ini tadi menyinggung soal cara kita mengenali diri, ini adalah X faktor atau faktor X. Ini agak bahasa Inggris tapi bisa juga diubah ke bahasa Indonesia jadi faktor X. Faktor X, ya betul sekali, faktor X ini banyak sekali Pak Pur, betul sekali. Macam-macam faktor dalam suasana menuju apa itu kan ya faktor lagi yang kondisi lingkungan itu kan dipengaruhi oleh faktor teknologi. Iya, faktor X, betul. Betul, itu yang memicu stres ya. Ini kalau relax X faktor di relax ini adalah X faktor kita manajemen stresnya. Misalnya seperti ini tadi kita ada rencanakan exercise, lakukan hobi atau pernafasan. Nah, X faktor ini itu ada seperti misalnya kita kumpul keluarga. Itu mungkin tanpa kita sadari sebetulnya kita juga bisa mengatasi stres dengan itu ya, tapi ini lagi-lagi ya tergantung memang karena kondisi keluarga, setiap keluarga tuh beda-beda, betul, karena ada yang justru faktor stresnya datang dari keluarga. Nah gitu, jadi memang kita itu perlu picky, kita itu perlu pemilih mana orang yang memang bisa memotivasi kita, mana yang bisa membuat kita happy, mana orang yang ingin melihat kita bahagia intinya ya, karena kan ada orang yang mungkin juga terbeban, akhirnya dia tidak sadar itu juga mentransfer bebannya ke orang lain gitu ya, jadinya kurang bisa membantu ya. Ya faktor X itu. Faktor X, jadi kita mencari dukungan sosial yang bisa menyemangati kita gitu. Misalnya di klub olahraga itu kan, olahraga biasanya di fitness itu biasanya orang fitness itu malah ramah-ramah loh. Kita nggak kenal tapi bisa ngebantu kita buat exercise, misalnya posisi kita salah, kita nggak kenal tapi orang itu kayak gatek kayak gitu, mbak posisinya salah mbak gitu, malah orang di tempat fitness itu, betul. Meskipun kayak bentuknya sangar-sangar berotot-berotot gitu, tapi mereka tuh punya hati yang tidak seperti kita pikirkan gitu. Meskipun berotot mereka tuh kayak peduli gitu, wah ini nanti cedera bisa ini, jadi dibetulkan posisinya gitu. Jadi di tempat X faktor ini kayak faktor-faktor yang tidak terpikirkan oleh kita, bahwa ternyata iki iso ya membantu ini, bahwa ini bisa ya membantu saya mengurangi stres. Kadang-kadang kita nggak sadar soal faktor X ini, bahwa ternyata faktor X ini tuh yang ada di luar perkiraan kita. Misalnya kita sudah rencanakan, sudah exercise, kita gini-gini, mungkin bisa jadi 4 atas ini kok tidak terlalu membantu maksimal ya. Lah ternyata faktor X yang membantu, yang melengkapi manajemen stres tersebut. Betul, itu bisa, betul. Ya, faktor X, kumpul dengan istri, kumpul dengan anak, betul, menghibur. Iya,
Ya, betul. Itu adalah kelebihan, betul sekali. Iya. Betul. Nah, juga X factor ini juga kita perlu mengetahui ya, kita itu apa? Biasanya stres karena apa? Karena stresor orang-orang, kalau tidak salah setiap manusia itu punya beban stresor yang berbeda-beda. Misalnya saya itu kalau dibentak orang lain itu saya masih bisa menghadapi, tapi ada teman saya ketika dia nggak usah dibentak aja, nadanya naik dikit aja nangis mewek gitu karena udah stres gitu tuh ada. Betul, langsung melo, langsung dia merasa tidak berharga, langsung begitu jadi membuat stresnya sendiri, overthinking sendiri gitu. Ada orang yang sudah tahu, oh orang ini marah karena dia mungkin sedang mengungkapkan rasa amarahnya, kecewanya, jadinya gitu. Jadi dia lebih tegar dan tidak dijadikan stres gitu. Nah, mungkin orang yang tegar ini tuh justru sudah mengalami hal itu berkali-kali, sudah pernah jadi orang yang nangisan kalau dibentak, tapi dia tahu cara manajemen stresnya gimana, cara mengaturnya tuh seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu cara menyayangi diri sendiri kan, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nah, daripada kita capek-capek ngenalin orang lain dulu, kita mending kenal sama diri sendiri, kenalan dulu sama diri sendiri. Halo Tia, kita kenalan ya, kamu tuh kalau stres tuh gimana, kamu kenapa kalau stres, caramu gimana menghadapi stresnya, seperti itu. Kamu tuh tidak suka diapain, apa yang kamu suka dari orang lain. Jadi mengenali diri itu sangat penting, dan itu faktor X yang kadang-kadang orang karena mungkin terlalu sibuk dengan tuntutan pekerjaan, dengan tuntutan banyak hal, jadi kita lupa untuk kayak kenalan sama diri sendiri, untuk merefleksikan diri sendiri itu seperti apa, begitu. Waduh, Pak, merayu itu waduh. Iya. Ini masa mudanya. Oh, Pak Pur bisa memanajemen stres dengan merayu, Pak? Oh gitu. Apa kesalahan mereka? Ya. Mereka menjadi berbeda gitu. Itu bukan merayu mungkin Pak, memberikan afeksi. Afeksi merayu itu soalnya kayak misalnya bapak kamu dokter ya? Gobal. Bapak kamu dokter ya? Lalala, bapak kamu dokter ya, wah kamu semakin cantik ya. Ya boleh, itu mungkin memberikan pujian Pak, ya bukan merayu. Beda, kalau merayu itu kayaknya seperti ya punya maksud, betul Winda, kita memuji, ya betul. Iya betul. Kalau di tim betul. Hobi. Bener. Betul hobi, betul. Ya betul. Balik ke hobi dan tujuan ya mungkin ya, karena kalau tim juga kita bisa Pak Pur memuji tim kan ya. Misalnya kayak Bu Indah, kok hari ini bajunya bagus Bu Indah, misalnya pas pelatihan atau pas kayak gini, Bu Indah kok bajunya bagus. Ya itu tidak perlu merayu, bisa. Ya memuji ya, memberikan pujian ya, bagus Pak Pur, memberikan pujian itu juga bisa itu. Kita mungkin seperti memberikan pujian itu seperti terlihat bebannya di kita ya, tapi nggak sadar ketika kita memberikan pujian kepada orang lain itu kita berarti bisa melihat sisi positif orang lain dan bisa membantu juga, siapa tahu orang lainnya itu juga memuji kita, itu kan kita jadi seneng juga ya, itu juga bisa, itu juga salah satu faktor S, betul. Iya, tapi merayunya jangan Pak, pujian ya, jangan merayu tapi pujian Pak Pur ya. Ya betul, mengapresiasi. Nah betul, begitu Pak Pur, betul. Ya betul. Wah Pak Pur sekarang datangnya pagi tuh, Pak Andre kan sering tuh kalau Pak Pur gitu kan. Wah Pak Pur tuh sering datangnya pagi. Itu bukan cuma sekedar madu biasa itu Pak, bukan, itu beneran pujian yang artinya menghargai kerja keras Pak Pur datang pagi, karena memang saya tahu Pak Pur datang pagi itu saya juga kadang-kadang bangun dari kasur tuh kayak pengen nempel kasur gitu rasanya, memang begitu. Ya, terus Bu Indah kemarin juga jadi moderator juga bagus kan. Tem seneng banget Bu Indah lihat apa yang kemarin Taida. Enggak, ya kelihatannya sakit tapi bermanfaat itu, tapi bagus Bu Indah kemarin moderatornya gitu. Jadi pujian-pujian itu betul, apresiasi tim juga merayu. Pak Andre selama ini mengelola tim dengan sangat keren, memberdayakan timnya itu juga bagus Pak Andre.
gitu ya. Jadi itu adalah faktor X, ada faktor-faktor yang ternyata bisa membantu kita manajemen stres. Nah itu kalau misalnya kita sudah nemu, alangkah lebih baiknya mungkin mau dicatat atau mau mau direkam gitu. Tapi ya X faktor ini lagi-lagi ya dipilih-pilih, karena ada orang yang manajemen stresnya ke sesuatu yang tidak baik. Lah kan aku lagi ngatasi stres. Yo misalnya ini contoh jangan ditiru disclaimer minum alkohol. Itu kan orang kan gitu, rokok gitu kan ya. Aduh aku stres, aku butuh inspirasi ngerokok gitu ya. Ya ini mohon maaf ya, tapi apa namanya? Rokok mahal ya Pak ya. Betul ya. Jadi betul bakar uang ya, jadi padahal kita bisa menampung, nanti uangnya habis stres lagi, jadi muter itu cycle-nya, jadi seperti lingkaran setan ya, jadi seperti tidak akan selesai itu, kita akan stres, merokok, uangnya habis karena rokoknya, stres lagi gitu tuh. Jadi solusinya tidak akan keluar dari lingkaran setan tersebut ya. Jadi X faktor ini benar-benar harus selektif dan benar-benar kembali lagi kita harus mengenali diri kita, mana yang bermanfaat buat kita dan mana yang tidak bermanfaat buat kita dan merugikan kita dan orang lain. Betul, hobi yang positif. Nah baik, jadi sekali lagi poin ini relax ya, relax ini adalah tips yang semoga tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu rekan-rekan, untuk kita bisa membantu kita memanajemen stres supaya kita menjadi tim LPPM Widya Pratama yang happy, semangat dan produktif yang baik ya. Produktif bukan yang multitasking yang tadi yang sampai membuat kita jadi tidak teratur tidurnya begitu ya. Nah baik, demikian morning briefing dari saya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang menonton juga dan buat rekan-rekan yang ada di sini. Selamat pagi, terima kasih.